Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali bersama Fendi di Denjaya TV. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Pada kesempatan hari ini saya akan mau berbagi tips digital marketing, di mana teman-teman pastinya sudah tidak asing ya dengan kata-kata digital marketing, karena sudah banyak sekali orang yang sudah bikin tutorial ataupun penjelasannya secara detail, secara jelas, secara gamblang, tapi saya akan menyampaikan sedikit berbeda, dimana kalau kita ketik tips digital marketing di Google dan ini ada jawaban dari AI. Berikut tips digital marketing. Yang pertama adalah tentukan tujuan, kenali target audiens, buat konten berkualitas, optimasi situs web, gunakan media sosial, gunakan email marketing, analisis dan evaluasi, buat iklan yang menarik, optimasi untuk mobile dan desktop, gunakan search engine marketing atau SEM. Nah, ini juga sudah bagus kalau kalian semua bisa terapkan semuanya. Tapi saya akan menjelaskan sedikit berbeda karena saya sudah punya gambarannya digital marketing strategi, di mana saya merangkumnya menjadi 8 ini ada sub-subnya, di mana kalau kita menerapkan 8-8-nya, maka digital marketing kita sangat jami, sangat jitu sekali. Nah, di mana yang pertama, audience atau segmentation. Audience segmentation ini ada beberapa bagian ya, ada 4 ya. Saya merangkumnya menjadi 4: demografi, interest, behavior, active times. Di mana demografi ini adalah pisahkan audiens berdasarkan data dasar seperti usia, jenis kelamin, lokasi, pekerjaan, atau status sosial ekonomi. Ini membantu menyampaikan pesan yang relevan sesuai kebutuhan setiap kelompoknya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat iklan, ini harus jelas dulu nih targetnya ini, atau membuat produk atau apapun lah, marketing apapun. Karena sebenarnya digital marketing ya pemasaran seperti pada pemasaran konvensional, tapi sifatnya ini di digital atau online ya, seperti itu. Jadi kita harus membedakan target marketnya siapa nih, usia berapa, jenis kelaminnya cowok atau cewek, laki-laki atau perempuan, lokasinya mana aja nih targetnya. Jadi kita harus jelas dulu yang pertama. Nah, yang kedua adalah interest. Interest ini atau minat ya. Kenali minat audiens seperti hobi, topik yang mereka sukai, atau hal-hal yang sering mereka cari di internet. Ini bisa mempermudah kita dalam pembuatan konten yang lebih personal dan menarik. Jadi kalau sudah ditentukan usianya, pekerjaannya, lokasinya, jenis kelaminnya, dan kita juga tahu minatnya apa nih. Misalkan usia 20-30 tahun untuk laki-laki, terus lokasinya di area Jawa Timur, misalkan pekerjaannya misalkan sebagai guru honorer, misalkan PNS, atau pegawai apapun. Jadi minatnya apa? Karena setiap orang ini punya minat masing-masing. Minatnya mancing kah, main layang-layang kah, atau main game kah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu interestnya atau minatnya seperti apa. Yang ketiga adalah online behavior. Online behavior ini adalah perilaku online-nya. Jadi perilaku online itu amati perilaku mereka di dunia digital, seperti waktu dan frekuensi mengakses internet. Platform yang sering digunakan itu apa? Dan konten yang mereka konsumsi atau yang sering mereka lihat itu seperti apa? Nah, terus Mas, misalkan ada yang tanya, gimana kita bisa tahu? Oke, tenang. Nanti saya akan jelaskan di bab akhir ya. Yang akhir ini akan saya jelaskan analitik dan data decision. Akan saya jelaskan bagaimana caranya kita biar tahu. Oke, itu dari bagian yang pertama, dari audience segmentation. Jadi kita harus tahu dulu kita target marketnya itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu, selanjutnya misalnya kita mau jualan itu, kita harus tahu, selanjutnya harus tahu dulu audience segmentationnya. Selanjutnya, kalau kita mau beriklan atau memasarkan produk kita, pasti kan di digital itu menjadi hal yang wajib untuk membuat landing page ya. Jadi
apa ya istilahnya, kayak seperti brosur lah gitu ya, atau iklannya atau kata-katanya untuk promosi seperti apa, atau gambarnya, itu bisa juga sama dengan landing page. Tapi bedanya kalau landing page lebih ke websitenya seperti itu. Nah, jadi landing page optimization ini adalah optimasi halaman tujuan. Landing page yang mau kita pasarkan ini apa, biar mereka tahu. Di sini saya baginya ada 3. Yang pertama adalah clear CTA. Clear CTA itu call to action ya. Pastikan ajakan bertindak CTA seperti beli sekarang, daftar gratis, mudah ditemukan dan mengarah pengunjung untuk segera bertindak. Jadi gambarannya seperti ini ya. Kita misalkan contoh nih. Di atas ini saya mau beli sekarang. Ini kalau saya klik ke bawah, dia akan menuju ke oke, saya order sekarang. Jadi berapa investasi dengan harganya sudah lengkap. Ini sangat clear ya, sangat jelas lah. Sangat jelas. Jadi gambarannya itu seperti itu. Kalau orang mau beli seperti apa. Jangan sampai kita menjelaskan detail dan sebagainya, tapi CTA-nya itu nggak bisa diklik, atau mengarahnya nggak tepat, atau buttonnya itu nggak bisa diklik dan seterusnya, atau kecil sekali, kurang menggairahkan tombolnya. Itu kan juga akhirnya menjadikan optimasi kita kurang tepat sasaran. Yang selanjutnya adalah user experience atau UX. Desain halaman yang intuitif, mudah dinavigasi, dan tidak membingungkan. Pengguna harus bisa mencapai tujuan mereka dengan cepat ya, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi dengan mengklik ini, oke, saya mau beli sekarang, misalkan dari awal ini dia sudah tertarik, create, publish, traffic, profit, dan diklik, dia akan menuju ke button yang oke, saya order sekarang, dan kalau diklik dia akan mengarah ke pembelian produknya. Ini adalah user experience atau pengalaman penggunaan. Jadi biar lebih detail seperti itu, lebih jelas lah gitu intinya. Yang selanjutnya adalah mobile friendly design. Jadi desainnya ini harus mobile friendly. Misalkan contoh nih, saya gambarkan dari desainnya ini, misalkan contoh iPhone, di tampilan iPhone, kalau saya klik dia akan mengarah ke buttonnya. Jangan sampai ini melenceng dan nggak karu-karuan ya desainnya kalau via mobile. Jadi pastikan halaman Anda itu tampil optimal di perangkat seluler. Sebagian besar pengguna sekarang mengaksesnya internet itu karena via HP ya, ponsel ya. Jadi halaman yang tidak responsif itu bisa membuat mereka meninggalkan situs Anda. Itu yang harus digarisbawahi seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah user generated content atau UGC. UGC ini adalah konten buatan pengguna. Saya membaginya ada 3, yaitu customer review. Customer review atau review pelanggan, ajak pelanggan untuk memberikan ulasan produk atau layanan Anda, ulasan yang positif tentunya, untuk membangun kepercayaan bagi calon pengguna baru. Jadi terkadang kalau kita melihat atau mau beli produk yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok dan seterusnya, pasti kan orang itu melihat itu reviewnya customer seperti apa ya. Nah, itu yang bisa menarik pelanggan lain untuk beli produk kita. Contoh di sini, nah ini adalah review yang diberikan pelanggan saya asli dan akhirnya mau membeli seperti itu. Terkadang orang itu kurang yakin lah gitu kan. Nah, selanjutnya adalah sosial media post atau postingan media sosial. Minta pengguna untuk membagikan pengalaman mereka menggunakan produk Anda di media sosial dan repost atau gunakan konten tersebut sebagai promosi. Jadi dengan sosial media post ini atau orang-orang yang telah mereview produk kita, misalkan di review di TikTok, viral gitu, kita bisa menggunakannya untuk promosi produk kita lebih trusted lagi, lebih kredibel lagi, seperti itu. Selanjutnya adalah testimoni. Testimoni dari pelanggan setia bisa meningkatkan kredibilitas bisnis Anda. Sertakan foto atau video pelanggan untuk memperkuat keasliannya. Sudah ada contohnya seperti ini. Jadi ini adalah chat WhatsApp, ada di Facebook juga. Ini adalah review testimoni asli. Jadi otomatis orang yang pelanggan baru yang mau beli pasti dia akan tertarik dan lebih kayak greget lagi. Orang lain aja bisa gitu kan, otomatis dia beli. Oke, selanjutnya adalah remarketing. Remarketing ini saya membaginya 3, yaitu targeting past visitor. Targeting past visitornya adalah menargetkan pengunjung sebelumnya. Jadi seperti retargeting lah gitu ya. Retargeting karena judulnya remarketing ya.
gunakan iklan remarketing untuk menargetkan orang-orang yang telah mengunjungi situs Anda tetapi belum melakukan pembelian atau tindakan yang diinginkan. Atau kalau misalkan dengan CS juga melakukan follow up, ya, yang sudah mengechat sebelumnya kita tindak lanjuti dengan follow up dan akhirnya mau beli produk kita. Oke, yang selanjutnya adalah exclusive offer. Exclusive offer ini adalah penawaran eksklusif. Berikan penawaran khusus seperti diskon atau produk gratis kepada orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan situs Anda untuk mendorong mereka kembali. Misalkan kalau di marketplace pasti ada flash sale ya 10-10, 11-11 dan seterusnya seperti itu. Itu bisa jadi membuat orang yang sebelumnya tidak beli dia akhirnya mau membeli produk kita. Oke, selanjutnya adalah custom messaging pesan khusus ya. Sesuaikan pesan iklan Anda berdasarkan tindakan yang telah dilakukan pengguna sebelumnya. Misalkan iklan yang mempromosikan produk yang melihat mereka tetapi belum dibeli. Jadi ini ada pesan khusus ya, kayak misalkan iklan itu retargetingnya itu berbeda dengan iklan yang sebelumnya. Yang awalnya belum yakin, dia semakin yakin untuk membeli produk kita. Itu dengan kategori remarketing atau retargeting. Selanjutnya adalah SEO. SEO optimize for all content. Nah, ini optimasi SEO untuk konten lama. Saya membaginya ada 3. Jadi dengan SEO konten lama ini terkadang kita lupa ya. Terkadang kita mengabaikan mencari yang baru lagi, tidak mendaur ulang. Kalau mendaur ulang produk yang lama misalkan ya, kita bisa mengulang lagi kontennya tapi dengan bahasa yang berbeda, video berbeda, pembahasan yang berbeda. Seperti itu. Yang pertama ada updating konten, memperbarui konten, perbarui artikel atau halaman lama dengan informasi terbaru agar lebih relevan. Misalkan yang sebelumnya kita menawarkan iPhone 13 karena sekarang sudah iPhone 15, maka kita memperbarui konten walaupun sama-sama iPhone, jual iPhone misalkan, tapi memperbarui lagi karena yang relevan atau lagi tren saat ini seperti itu, dan otomatis itu bisa menjadi lebih menarik ya pengunjung baru untuk membeli produk kita. Yang selanjutnya adalah adding new keyword atau menambahkan kata kunci. Misalkan tahun kemarin itu 2023, sekarang menambahkan 2024. Ya otomatis kita harus menemukan kata kunci yang sedang populer ya saat ini di industri produk Anda, kategori Anda, dan tentunya menambahkan konten lama untuk meningkatkan peringkat di mesin pencari. Dengan SEO otomatis kita bisa menargetkan orang-orang yang mengetikkan misalkan jual iPhone terbaru 2024, nah menambahkan keyword seperti itu agar tampil di halaman ini. Karena kalau misalkan yang muncul itu tahun kemarin, otomatis orang kayak ini tahun kemarin kan gitu loh, padahal orangnya mencari tahun ini gitu. Yang selanjutnya adalah mobile optimization, optimasi untuk mobil atau perangkat ponsel. Pastikan konten lama Anda itu optimal atau dioptimalkan untuk perangkat seluler agar bisa diakses dengan nyaman oleh pengguna ponsel. Karena Google memprioritaskan situs yang ramah dengan seluler. Kalau misalkan kemarin misalkan contoh itu kurang responsif di mobil, otomatis kalian juga harus mengupdate-nya ya agar tampilan seluler itu lebih menarik dan enak dibaca. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah personalized email marketing. Saya membaginya ada 3 juga. Use of custom names. Ini adalah menggunakan nama pelanggan, personalisasi email dengan nama penerima untuk membuatnya terasa lebih pribadi dan meningkatkan kemungkinan dibuka. Karena orang itu pada dasarnya lebih tertarik dengan dirinya sendiri ya. Kalau misalnya kita panggil namanya daripada kita ngomong hai teman gitu kan, kurang menarik gitu kan. Tapi kalau saya membuat video seperti ini, saya nggak tahu satu persatu nih gitu kan, otomatis ya semuanya gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau di email marketing kita personalis dengan nama pelanggan teman-teman. Yang selanjutnya adalah previous interaction. Interaksi sebelumnya. Kirim email berdasarkan interaksi pelanggan sebelumnya dengan situs Anda. Misalnya produk yang mereka lihat atau tambahkan itu tambahkan keranjang itu tetapi belum beli. Misalkan
yang ditambahkan itu adalah produk Minidoc tadi. Belum beli, maka kita harus mengirimkan email yang terkait dengan produk itu gitu. Karena jelas-jelas user ini sudah menambahkan ke keranjangnya atau sudah check out tapi belum dibayar misalkan seperti itu. Jadi kita wajib follow up dengan email marketing dengan panggilan custom name tadi. Yang selanjutnya adalah purchase history. Riwayat pembelian. Kirim rekomendasi produk atau penawaran khusus berdasarkan riwayat pembelian mereka untuk meningkatkan peluang pembelian berulang. Jadi atau istilahnya itu cross selling ya. Jadi penawaran yang mungkin sifatnya itu relate dengan produk yang dibeli sebelumnya agar mereka bisa membeli produk kita yang baru. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah explore new platform. Ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau digital marketing strateginya lebih optimal lagi, jangan hanya itu aja. Misalkan sudah punya website nih, tapi kita kurang maksimal untuk marketingnya, maka kita wajib untuk mengeksplor platform baru, menjelajahi platform baru. Misalkan TikTok, ya saat ini sedang naik daun, populer, terutama audiens muda. Konten video pendek yang kreatif dan sangat menarik perhatian, dengan cepat dan mudah viral. Jadi dengan TikTok ini lumayan lah ya, mempercepat viral, maka kita bisa memanfaatkannya dan menariknya ke website kita untuk check out dan seterusnya. Yang selanjutnya ada Pinterest. Pinterest ini lumayan juga ideal untuk bisnis yang sifatnya itu visual ya, seperti fashion, desain, makanan. Pinterest ini bisa membantu teman-teman untuk menarik audiens lebih banyak lagi untuk mendapatkan inspirasi visual. Misalkan kita ngupload produknya adalah properti, kita bisa juga mengupload konten-konten tentang properti yang lebih keren gitu. Misalkan orang banyak mengklik dan akhirnya bisa juga dia sudah dapat inspirasi, akhirnya ya beli di produk kita. Yang selanjutnya adalah niche platform niche. Cari platform yang khusus untuk industri atau pasar tertentu seperti produk teman-teman. Mungkin Reddit lah, Quora, atau Carousel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Silakan dieksplor lagi. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan membagikan new platform ya, platform-platform baru yang bisa jadi rekomendasi teman-teman untuk meningkatkan digital marketing teman-teman. Yang selanjutnya adalah analytic data driven decision. Ini yang luar biasanya. Saya membaginya ada 3 juga. Di mana di sini ada Google Analytics, Facebook Pixel, adjustment strategy based on data. Google Analytics ini gunakan Google Analytics ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya website, jangan lupa pasang Google Analytics. Ini fungsinya untuk melacak pengunjung situs websitemu, dari mana mereka datang. Jadi misalkan dia pengunjungnya dari Pinterest, maka akan kedetek. Terus apa yang mereka lakukan, misalkan scroll buka page yang mana, landing page yang mana, produk yang mana, kita bisa tahu tuh dari Google Analytics. Dan postingan atau artikel mana yang paling banyak diakses itu dengan Google Analytics sangat-sangat luar biasa sekali. Yang selanjutnya ada Facebook Pixel. Ya, alat ini sangat membantu sekali ya untuk melacak tindakan pengguna setelah melihat iklan di Facebook. Misalnya kita ngiklannya di Facebook, kita bisa pasti untuk mencantumkan Facebook Pixel ya. Tapi ada juga yang teman-teman ngiklannya itu cuman boost post saja, itu nggak mencantumkan pixel juga rugi lah gitu kan. Kita nggak dapat datanya gitu. Sehingga kita tuh bisa mengukur efektivitas campaign kita dan membuat keputusan berbasis data. Misalkan yang paling banyak dicari adalah produknya makanan sambal, misalkan sambelnya yang apa, itu kan kita bisa jelas ya, based data ya, bukan cuman ngawang-ngawang gitu kan, tapi berdasarkan data. Yang selanjutnya, yang terakhir, adjustment strategi based on data. Ini menyesuaikan strategi berdasarkan data. Jadi buat perubahan berdasarkan data yang diperoleh dari tool analitik tadi, Google Analytics atau Facebook Pixel. Jika ada bagian campaign yang kurang efektif, segera lakukan penyesuaiannya untuk meningkatkan performa digital marketing teman-teman. Oke, begitu saja dari beberapa
strategi yang sudah saya berikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen mau dibuatin konten seperti apa lagi. Yang jelas saya akan membahas lebih dalam tentang digital marketing, sosial media, dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.